Shalom, wanita-wanitanya Allah yang luar biasa, dahsyat dan perkasa. Karena kita punya Bapa yang dahsyat, kita juga anak-anaknya pastinya dahsyat. Amin. Apapun musim kehidupan yang sedang kita jalani hari-hari ini, mari kita mau terus percaya, kita mau terus berharap, kita mau terus andalkan Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan buat setiap kita. Mari naikkan pujian ini. Allah sumber kuatku, yes. Tiada yang ku ingini
untuk Cici, Tante, Oma semua. Senang sekali kita bisa bertemu lagi kali ini. Kita mau dengar ya untuk beberapa hal dari firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang baik kami bisa berkumpul bersama. Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau yang boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami dan telinga kami untuk kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Bapa, kami rindu firman ini Tuhan boleh membuat kami memiliki pola pikir yang benar, boleh membuat kami boleh menjadi semakin mirip dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita mau lihat di 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Saya ulangi ya. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Hari ini kita mau belajar tentang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Nah, apa sih bedanya antara pohon plastik sama pohon hidup ya? Antara lain kalau pohon plastik itu nggak usah disiram karena pohon plastik itu ya memang benda mati ya. Sedangkan kalau pohon hidup itu harus disiram. Kalau tidak disiram pohonnya bisa mati. Beda yang lain, pohon plastik itu nggak bernafas, sedangkan kalau pohon hidup itu bernafas. Dan yang paling penting, kalau pohon plastik itu tidak bertumbuh, tapi kalau pohon hidup bertumbuh. Demikian juga dengan kita sebagai orang Kristen, kalau saat kita hidup tentunya harus ada pertumbuhan, karena tanda-tanda kehidupan antara lain bertumbuh dan bertambah. Bisa dalam berbagai hal ya, misalnya usia yang semakin bertambah, kelas yang semakin naik, dan lain-lain. Nah, jika tidak ada pertumbuhan, maka sama saja dengan mati atau berhenti bertumbuh. Kenapa sih kalau pertumbuhan itu penting dalam pertumbuhan rohani kita, dalam kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen? Yang pertama, karena tentunya Alkitab tidak menghendaki kita untuk menjadi bayi rohani. Alkitab nggak mau kita tuh terus-menerus jadi bayi rohani. Kenapa? Yang pertama, kalau bayi rohani itu kurang dapat mengenal Allah dengan sempurna. Contohnya kalau misalnya seorang bayi atau seorang anak kecil, ya contoh misalnya anak kecil yang ingin sesuatu lalu tidak dituruti, maka dia akan merasa kok kalau orang tuanya nggak menurutin kok jahat ya, kok dia nggak paham apa sih maksud dari tindakan orang tuanya, padahal bisa jadi itu bertujuan untuk kebaikan anak itu sendiri. Sama seperti dengan kita dan Tuhan, kalau kita menjadi bayi rohani kita akan sulit untuk memahami apa sih yang Tuhan kita mau. Yang kedua, kalau bayi rohani itu kurang mengerti hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Kita buka di Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang
jahat. Ya, jadi kalau bayi rohani itu hanya akan fokus pada apa yang menyenangkan hatinya. Ya, bayi rohani akan fokus pada Tuhan bisa kasih saya apa sih? Tuhan bisa beri saya apa? Tuhan bisa lakukan apa untuk saya? Tetapi kalau bayi rohani itu tidak bisa memikirkan apa yang dirinya bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, selanjutnya kenapa kita jangan jadi bayi rohani? Karena bayi rohani tersebut itu tidak mencerminkan gaya hidup kerajaan surga. Kita buka di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi bayi rohani itu akan merasa biasa saja, akan merasa enak-enak aja kalau dia hidup dalam dendam, dalam kebencian, dan dalam perselisihan. Ya, dia tidak akan merasa nggak nyaman dengan semua itu. Dia tidak akan merasa tidak nyaman dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan juga bayi rohani itu akan suka untuk menonjolkan golongannya. Mungkin dia cuma akan fokus pada organisasinya, fokus pada hal-hal yang buat dia penting saja, fokus pada orang-orang yang penting saja untuk dia, dan mungkin akan merasa dirinya lebih benar ketimbang orang lain, ya. Jadi tidak bisa untuk menilai dirinya apakah sudah melakukan gaya hidup seperti yang Tuhan mau atau tidak, dia tidak bisa. Nah, jadi kalau misalnya kita mau untuk bertumbuh secara rohani, itu apa sih? Kita mulai dari situ dulu. Apa sih itu pertumbuhan rohani? Nah, yang pertama adalah pertumbuhan rohani itu adalah suatu proses, ya. Jadi bukan berarti kayak sulap, ya, tring langsung tiba-tiba berubah, enggak begitu ya. Nah, kalau misalnya seseorang yang rindu untuk mengalami pertumbuhan rohani, maka yang pertama harus dilakukan sebelum melakukan proses itu adalah untuk membuka hatinya untuk Tuhan. Kalau hati kita terbuka, kita bisa melihat pembentukan Tuhan terhadap diri kita, dan kita bisa merelakan diri kita untuk dibentuk. Bayangkan kalau kita menutup hati, bayangkan kalau kita hanya fokus dengan diri kita saja, kita nggak akan pernah bisa melihat Tuhan mau bentuk kita seperti apa. Saya membayangkan diri saya sekarang dengan dulu waktu pertama kali, waktu saya benar-benar menerima Tuhan Yesus. Ya, saya melihat begitu banyak perubahan, saya melihat begitu banyak pembentukan, dan dimulai dari mana? Dimulai dari membuka hati untuk Tuhan bekerja. Kalau ada di antara kita yang mungkin masih merasa, apa saya yakin saya mau buka hati saya? Kayaknya baik-baik aja. Mungkin kita perlu memikirkan lebih baik ya untuk cici, tante, dan oma sekalian. Apakah sungguh kita mau Tuhan membentuk hidup kita, atau memang kita cuma fokus sama diri kita sendiri? Apa sih pertumbuhan rohani? Nah, pertumbuhan rohani itu butuh keintiman dengan Tuhan, butuh firman Tuhan. Mesti keduanya, ya. Jadi kita nggak bisa klaim cuma satu saja, saya intim dengan Tuhan, tapi kita nggak baca firman, atau kita baca firman, tapi kita nggak intim dengan Tuhan. Nggak bisa, kita butuh kedua-duanya untuk bisa melihat apa sih yang Tuhan mau kerjakan, rencana Tuhan sama proses yang luar biasa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita.
Kalau mungkin waktu kita baca Alkitab, ini pasti udah sering banget kita dengar, ya, kita bosen bacanya, kita nggak ngerti. Tetap mari kita baca Alkitab. Tetap mari kita luangkan waktu kita, berikan waktu kita untuk baca Alkitab. Ya, seperti saya selalu bilang saya bersyukur karena saya dibiasakan dari kecil sama mama saya untuk baca Alkitab. Jadi saat saya mulai belajar baca, ya, waktu mulai masuk SD itu saya dibelikan Alkitab sama papa saya, dan itu adalah salah satu buku pertama yang saya banyak gunakan untuk membaca. Dan saya terus baca, apakah ngerti? Ya boro-boro ya, karena masih anak-anak, saya nggak ngerti, dan saya suka tanya mama saya, nanyanya pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya simple kalau kita dengar, karena memang nggak ngerti. Nah, tapi memang saya dibiasakan baca firman Tuhan, dan saya bersyukur ini sudah menjadi suatu kebiasaan, suatu habit, sehingga buat saya buka mata, saya bisa baca Alkitab, dan itu everyday, baik itu saya di saat sedang di rumah, saat sedang bepergian, kalau saya tugas kantor bepergian kemana-mana, pasti buka mata, pertama-tama saya akan cari Alkitab terlebih dahulu. Yang kedua, untuk keintiman. Saat kita mengerjakan sesuatu, adakah kita ingat akan Tuhan? Dan sebenarnya sederhana ya menurut saya, dari pengalaman saya yang mungkin masih belum seberapa. Saat kita mengerjakan sesuatu, kita ingat Tuhan, kita ajak Tuhan. Saat saya mengerjakan pekerjaan rumah, misalnya di rumah, ya, saya ingat saya mengerjakan ini untuk Tuhan, dan saya merasa bahwa memang Tuhan ada bersama dengan saya, dan di setiap saat dalam hidup kita. Apakah bisa langsung otomatis begitu? Tidak, ya. Sama seperti waktu saya belajar untuk baca Alkitab dari saya kecil sampai sekarang bertahun-tahun, demikian juga keintiman untuk Tuhan. Sampai hari ini pun saya masih belajar, masih sangat banyak yang perlu saya ketahui, yang perlu saya alami. Kita kembali lagi. Pertumbuhan rohani itu membutuhkan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ya, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan, yang kelihatan ada pertumbuhannya tuh ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, merasakan melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan ini bukan hanya bicara soal sesuatu mujizat ya, karena kadang-kadang kita suka stop di situ ya, kita suka stop bahwa oh saya butuh sesuatu lalu Tuhan berikan. Tapi sesungguhnya bukan stop di situ, tetapi Tuhan mau adalah pengalaman tersebut akan menghasilkan budi pekerti kita yang diperbaharui. Kita buka di Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saat kita hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mengubah gaya hidup kita, cara berpikir kita, perilaku kita. Mustahil kita akan biasa-biasa aja, mustahil kita akan gak berubah seandainya kita sungguh-sungguh untuk hidup bersama dengan Tuhan. Saya mau tambahkan di sini bahwa kita juga harus membedakan ya antara pertumbuhan rohani dan karunia rohani. Karena seringkali sebagai orang Kristen, apalagi kalau seperti kita ya, gereja kita GBI, kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang mungkin fokus sama karunia-karunia rohani. Lebih repot mau bisa ini, mau bisa itu. Tapi kita lupa bahwa yang lebih penting adalah bagaimana karakter kita, budi pekerti kita itu dibentuk oleh Tuhan. Ya, kalau kita mau ambil contoh, misalnya kalau saya bisa berbahasa roh, apakah itu akan membantu saya pada waktu misalnya saya bergaul, berteman dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Ya, saya bisa bikin mereka takut kali ya kalau tiba-tiba saya bahasa roh depan mereka ya. Mungkin mereka akan panik, kenapa ini si Karina seperti itu ya. Nah, tetapi kalau mereka melihat
karakter saya yang sudah Tuhan ubahkan begitu banyak. Kalau mereka melihat hal-hal yang sifat-sifat yang kalau menurut saya luar biasa, saya bisa punya sifat itu, kalau bukan karena Tuhan gak akan pernah bisa. Yang seperti itulah yang akan membuat mereka untuk tertarik, untuk cari Tuhan. Yang seperti itulah yang bisa membuat mereka diberkati ya. Mereka diberkati dengan apa yang mereka alami saat berhubungan dengan kita. Bukan berarti kita tidak mencari karunia rohani ya, tetapi ingat, pertumbuhan rohani fokusnya pada karakter kita. Jangan sampai kita salah fokus. Nah, jadi kita harus bertumbuh nggak sih? Harus. Ya, harus. Kita harus bertumbuh. Saat kita bertumbuh, kita akan melihat, kita bisa membedakan, tahu membedakan kehendak Allah. Kayak tadi ayat yang di Roma 12 ayat 2, saya ulangi ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi seharusnya lah orang yang bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan akan Tuhan, akan bisa membedakan, ini baik, ini buruk, ini Allah suka, ini Allah enggak suka, ya. Kalau misalnya kita bicara tentang bayi kembali, ya bayi itu nggak bisa bedain baik atau buruk, ya. Contohnya kita tahu ada anak-anak, ada bayi-bayi yang suka misalnya mencolokkan jarinya ke dalam stop kontak, ya. Itu sering banget kita dengar seperti itu. Karena buat bayi itu dia nggak tahu bahwa itu buruk, dia nggak tahu bahwa itu berbahaya, ya. Jadi dia suka aja, entah kenapa dia suka itu ya. Tapi bayi demikian, dia nggak bisa membedakan. Nah, dalam konteks kita sebagai orang-orang Kristen, kalau kita jadi bayi rohani, kita akan sukar membedakan ini baik atau buruk. Ini boleh nggak sih? Tuhan suka nggak? Atau Tuhan nggak suka kalau kita lakukan itu? Jadi kadang-kadang mungkin kita suka menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, baik supaya untuk kita menyadarkan kita bahwa oh berarti saya harus lebih bertumbuh lagi supaya saya bisa membedakan nih, Roh Kudus akan kasih tahu saya ini baik, ini buruk, ini Tuhan suka, itu Tuhan tidak suka. Yang kedua, kenapa sih kita mesti bertumbuh? Kenapa kita semua harus antusias supaya kita bertumbuh dalam kerohanian kita? Yang kedua ini supaya kita tidak terseret ke dalam berbagai-bagai kesesatan. Kita mau buka di 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan ya. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, saat seorang bayi rohani yang hanya fokus dengan apa yang menyenangkan untuk dirinya, bayi rohani itu akan memilih apa yang menyenangkan. Nah, karena dia memilih apa yang menyenangkan, mungkin firman-firman yang sifatnya teguran itu akan seperti hal yang menyebalkan untuk bayi rohani. Ya, mungkin akan lebih suka firman-firman yang hanya menenangkan saja, yang bicara sebatas tentang maaf, berkat-berkat saja, tetapi saat diajarkan tentang mengubah karakter, tentang melakukan hal yang benar, mungkin akan berasa, ini pengkhotbahnya ini nggak asik, ini nggak menyenangkan, ini bisa jadi akan seperti itu. Jangan sampai kita kehilangan pegangan seperti itu. Saat kita menjadi bayi rohani yang nggak bisa membedakan, nggak bisa memilih, akan mudah sekali bagi kita untuk disesatkan. Akan mudah sekali untuk kita jadi pilih-pilih hanya apa yang kita suka, ya, hanya apa yang kita senang. Hanya apa yang enggak menyentil diri kita, enggak menyentil karakter kita. Maka saya senang sekali dengan banyak
hamba-hamba Tuhan di gereja kita yang memang seringkali kalau saya dengar, wah itu buat saya banget ya. Kenapa? Soalnya saya tahu saya sejelek itu Bapak Ibu. Karena saya tahu saya sekurang itu, jadi saat diingatkan saya jadi, oh iya bener ya, masih jauh saya untuk sampai ke karakter Tuhan. Dan saya bersyukur karena di gereja kita diajarkan banyak-banyak nilai-nilai, karakter, value dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi kalau kita jadi bayi rohani hati-hati. Nanti kita gampang disesatkan, sama kayak anak kecil ya. Coba kita gandeng anak orang ya, saat orang tuanya lengah, jangan-jangan kita bisa culik anak itu ya, bisa dibawa kemana-mana. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Demikian juga kita, saat kita jadi bayi rohani, kita bisa dengan mudah disesatkan oleh orang. Masih sama dengan itu ya, masih sama dengan poin sebelumnya. Saat kita menjadi bayi rohani, kita akan lebih mudah untuk diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran. Kalau kita lihat di Efesus 4 ayat 11 sampai 15, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ya, kalau bayi rohani itu tidak bisa membedakan yang diajarkan itu benar atau enggak sih, seperti itu. Misalnya contoh, saya pernah ke tempat teman saya, dia punya keponakan, sebenarnya udah agak besar ya, mungkin sekitar 4 tahunan. Jadi dia nonton acara anak-anak, dan di acara itu ada ditampilkan sebuah apel. Jadi kayaknya itu pelajaran bahasa Inggris ya, jadi ditunjukkan apel. Lalu lucunya si teman saya ini dan saudaranya itu bilang ke si anak ini, itu kepiting. Lalu anaknya bingung ya, dia gak yakin bahwa itu apel, tapi juga gak yakin bahwa itu adalah kepiting. Lalu diajarin sama si mereka ini ya, itu kepiting, dan akhirnya dalam waktu beberapa menit anak itu menghafal apel itu sebagai kepiting. Ini beneran ya, karena dia memang ya diajarin apa ya akhirnya percaya aja seperti itu. Dia nggak tahu bahwa emang bener itu apel seperti itu. Dan di setiap masa akan selalu ada berbagai-bagai pengajaran. Tahun-tahun lalu mungkin ada apa yang tren yang lagi heboh seperti itu, hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, dan saya yakin sampai Tuhan datang ya itu bakalan makin banyak ya, apalagi di akhir zaman bakalan makin banyak, bakalan makin aneh-aneh, bakalan makin halus, mungkin akan membuat kita harus berpikir baik-baik untuk membedakan ini benar firman Tuhan atau enggak sih, kayak begitu. Tapi kalau kita sebagai bayi rohani, maka kita akan susah untuk membedakan itu. Karena kita tidak punya firman Tuhan yang kuat. Sebab itu berhati-hatilah, kita harus bertumbuh dewasa dalam firman, dalam iman kita, supaya kita nggak mudah untuk diombang-ambingkan dengan pengajaran di dunia ini yang makin aneh-aneh, makin beda-beda, dan seperti saya bilang tadi, setiap hari semakin halus, semakin kadang-kadang kita butuh waktu untuk membedakan. Nah, apakah setiap kita sudah fokus untuk pertumbuhan rohani kita? Saya jujur seringkali kadang-kadang lupa dengan kesibukan saya sehari-hari. Seringkali mungkin hanya hidup untuk saat itu, untuk hari itu. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan juga kita semua, seberapa banyakkah kita sudah berusaha untuk kita bertumbuh dalam iman kita, dalam karakter kita, dalam kerohanian kita. Saat kita sibuk, pasti kita lupa. Saat kita ada banyak hal yang kita kerjakan, pasti kita lupa. It's okay, hari ini kita diingatin lagi.
Yuk mari kita semua berusaha keras supaya kita tidak jadi bayi-bayi rohani. Mari kita semua lebih lagi berpikir, karena kondisi setiap orang kan beda-beda ya. Setiap kita berada di titik yang berbeda-beda dalam hidup kita masing-masing. Jadi saya yakin kita masing-masing yang paling tahu. Kalau kita mau bertumbuh, kita akan bertumbuh yang ke arah mana, seperti apa. Yuk mari kita semua, mari kita bertekad, Tuhan saya mau Tuhan untuk bertumbuh. Mungkin apa yang saya sampaikan untuk beberapa cici, tante, atau oma ada yang merasa seperti, aduh saya bingung nih mau bertumbuhnya kayak gimana sih, seperti apa. Gak masalah, yang penting seperti tadi saya katakan, baca firman, dalam setiap bagian dalam hidup kita ajak Tuhan, bawa Tuhan, dan kita berdoa, Tuhan saya mau bertumbuh. Saya yakin doa kita itu akan didengar oleh Tuhan, dan saya yakin Roh Kudus yang dalam diri kita yang akan memimpin kita. Sekali lagi ini proses. Kalau sampai kita berpikir bahwa, wah kayaknya saya udah beres nih pertumbuhannya, saya akan bertanya, loh kok masih di sini ya? Kalau masih di bumi ini berarti masih ada lagi yang kita bisa tingkatkan. Kalau masih di bumi ini kita masih diberi kesempatan masih hidup, berarti masih ada yang Tuhan inginkan untuk kita ubah, untuk kita bertumbuh, untuk kita menjadi semakin seperti Dia. Jadi mari semuanya, cici, tante, oma semua, berapapun usia kita, apapun yang kita sedang alami, kita mau berkata pada Tuhan, Tuhan aku mau bertumbuh Tuhan, aku gak mau puas dengan apa yang ada sekarang, aku percaya Tuhan masih punya sesuatu yang lebih baik lagi untuk bisa aku kerjakan di bumi ini. Yuk mari saya ajak kita semua, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang kami dengar ini ya Tuhan. Tuhan, mungkin buat kami ini seperti sesuatu yang masih sulit dipahami. Apa sih artinya? Tapi kami mau berkata, Tuhan kami mau bertumbuh. Kami gak mau jadi bayi rohani. Biar ini yang jadi doa kami Tuhan. Tuhan kami mau bertumbuh. Kami gak mau jadi bayi rohani. Tuntun kami Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus. Nyatakan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, karena kami berdoa kepada Tuhan yang hidup, maka kami percaya Engkau mendengar, dan gak mungkin Engkau diam-diam saja mendengar doa kami ini kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau tahu Tuhan untuk pergumulan setiap kami Bapa yang mendengar akan firman-Mu Bapa. Engkau tahu Tuhan untuk sakit penyakit yang mungkin sedang dialami Tuhan untuk setiap kami. Kami mau lewati semua itu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau Tuhan menyelesaikan semua itu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami mau penilaian kami yang terbaik itu asalnya dari Engkau. Dan bukan dari diri kami sendiri atau orang lain. Terima kasih ya Bapa, biar firman ini dimeteraikan dalam hati kami, dalam pikiran kami ya Tuhan. Dan biar kami boleh melakukannya Bapa bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami terima firman-Mu. Haleluya, amin.